Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalatin finnar. Alhamdulillah, Gusti dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat-Nya, lebih-lebih ala nikmatil imani wal Islam. Karena dengan iman dan Islam akan mengantarkan kita menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Jamaah yang berbahagia, kita sudah ada di penghujung Ramadan. Insya Allah kurang 2 hari lagi kita sudah selesai. Apa yang ada di dalam benak kita hanya satu saja. Moga-moga puasa ini ditampa ini Allah Subhanahu. Dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui lisan yang mulia dari Rasulullah kita semua sudah tahu, Rasul bersabda, mangsoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa zada Abu Dawud wa ma akhar. Artinya, siapa saja yang berpuasa dengan dasar iman dan mencari keridhaan Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wajah Abu Dawud dan menambahi Imam Abu Dawud ditambahi hadis itu wa ta'akhir, dan dosa-dosa yang kemudian sing wis diampura sing dulu jadi ngampuni. Mudah-mudahan kita mendapat itu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain juga demikian, sing sapa wae menawi Ramadan kok nanti ora untuk pangapurane Allah, kuwi rugi bersama. Karena di ujung daripada Ramadan kan kita introspeksi diri, bagaimana amal ibadah kita diterima. Hadis yang lain juga menyebutkan mangkoma
Tarawih itu adalah santai, istirahat bareng. Orang kaya di besok, ini kalau sekali kamu HP, kalau sholat libur, rakaat 10 menit, 7 menit Pak. 7 menit. Wah ini mengatakan amin. Nah ini kita tidak tahu, tidak habis pikir. Nah walaupun dolin, kita ya walaupun nonton HP-nya guyu apa, ya guyu karena HP kok gini gitu ini. Mohon Rasulullah sebagai sholat itu juga latih sholat untuk Rabbul Alamin. Aku jadikan sholat itu untuk penyejuk jiwa. Satu, Rasul bersabda kepada sahabat tercintanya Bilal bin Rabah, ya Bilal, arifna bis sholat. Hei Bilal, istirahatkanlah dengan sholat. Lalu kok istirahat? Kok seperti itu tuh bagaimana? Mengambil sumber dari mana, dasarnya apa? Ternyata ketika dulu itu pernah diwawancarai, itu ada lagi memang dia Pak Yai wis kaya ngene iki kalau dari dasarnya Pak jamaah yang berbahagia. Maksud Allah memberikan kewajiban puasa ya satu saja, la'allakum tattaqun. Nah mudah-mudahan kita cita-cita untuk menggapai menjadi manusia bertakwa ini di akhir bulan Ramadan kita dapatkan. Allahumma amin. Karena di dalam Al-Quran itu sendiri ini yang perlu kita waspadai. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya saja yang akan diterima oleh Allah itu adalah amalan orang-orang yang bertakwa. Lagi wis bertakwa waktu ini sing ada pertanyaan seperti itu. Yang diterima oleh Allah hanya orang yang berlandaskan takwa. Masya Allah. Ya takwa itu apa ya? Imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahihi. Mengikuti petunjuk perintahnya dan menjauhi larangannya, itu garis besarnya takwa adalah seperti itu. Kalau kita mengingat innama itu kalau istilah ilmu nahwu jenenge adatul hasr. Dan cara dijawabke ya mung wong sing takwa kuwi sing amale ditampa dening Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Lalu kita introspeksi diri, ana sedekah, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari dasar ketakwaan ora asal-asalan. Karena kalau kita pikir kita punya jamaah ketika sholat tarawih, kayak mau jamaah gue asing penting tarawih. Wes gue kalau gue takwa ora pokoke anu kancane iya iki sing mesake harus diluruskan. Karena banyak sekali kadang tarawih itu yang keluar dari ini insyaallah buatan kami. Baru kita terus jatuh doang. Kalau kultum 5 menit sampai 7 menit tidak mau mendengarkan sambil apa? Tiduran. Niat dari rumah itu bagaimana? Nah, maka dari itu apakah itu asal-asalan? Apakah itu berlandaskan? Karena sudah demikian rupa Allah memberikan peluang emas bagi orang yang berpuasa.
doanya dikabulkan oleh Allah SWT. Maka dari itu di penghujung Ramadan ini mari kita dekatkan diri kita, karena Rasul kan mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari yang akhir. Kira-kira dia kok mencengang pinggang, ikat pinggangnya, apa mikir isi meja. Kalau Rasul itu adalah mengencangkan ikat pinggangnya. Kalau memang siang tidak bisa, ya dari Isya sampai subuh atau sampai sahur di masjid, atau setelah sahur tinggal mari masjid. Untuk pokoknya ditambahin. Karena apa? Untuk memanfaatkan mumpung atau selagi Ramadan ini masih ada. Mau gara tarawih atau pinter? Kan tinggal 2 kali. Iman. Karena nek cara negara apa jenenge ya final year. Gara final. Saya memang menganjurkan kepada jamaah itu apa ya, dari jam 3 kadang-kadang sudah bawa makan sahur di masjid sampai subuh, sampai kuliah subuh sampai suruh, baru setelah doa pulang. Walaupun doa itu sebenarnya ya firman, tapi kan sebenarnya boleh, karena yang namanya suruh itu ada yang menyebutkan itu adalah awal daripada sholat doa atau waktu doa. Di situ orang yang berpuasa diijabahi doanya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, lis-shaimi dakwatun mustajabatun inda iftari. Bagi orang yang berpuasa, doanya diterima, dikabulkan oleh ketika berbuka puasa. Saya teringat tahun kemarin di Mekah ya, itu di Masjidil Haram, jamaah itu rata-rata meluangkan waktu 10 menit sebelum adzan maghrib tiba sudah lungo. Itulah mengaplikasikan hadis lis-shaimi dakwatun mustajabatun inda iftar, ketika berbuka puasa. Lalu dungane puasa menua, maka dungane itu kalau kita mulai kan cukup dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah sebelum itu ada doa-doa yang kalau selesai baru dahaba sudah pergi, sudah hilang rasa haus. Wabtalatil urung, sudah basah urat-urat kita yang ada di badan kita. Wasabbatil ajru, dan tetaplah pahala. Insya saya ditulis insya Allah dalam hadis itu. Dahaba doma'u wabtalatil uruku watabatil ajru insya Allah. Tidak, artinya kan penuh harap terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa orang yang puasa itu adalah salah satu di antaranya dari 3 golongan yang doanya diterima, dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, salah satu la turaddu da'watuhu al-imamul adil was-shaimi hina yaqra wa du'aul madlum yarfa'uha Allahul ghamam wa tuftahu abwabus sama wa
dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Bu presiden, bro penyelenggara pemilu, bro gubernur, bupati, wali kota, camat, dan sebagainya. Pokoknya imam yang adil. Kira-kira bagi Indonesia ini adil apa dulu? Turun bumi ini angkat manusia atau orang-orang mencari apa? Keadilan. Itu begitu. Apalagi yang anak-anaknya itu apa terbunuh, apa dibunuh, atau didolimi dan sebagainya. Mencari keadilan, mau numpas sepeda ontel buri ini ditulis mencari keadilan. Masya Allah. Terus ada lagi kalau kita melihat di TV, karena TV, pencari keadilan yang anak-anaknya dibunuh tahun 1998. Ada 13 aktivis di mana sekarang rimbanya orang saya nuntut orang mencari keadilan. Nah ini banyak sekali demo, terus apa, unjuk rasa untuk mencari apa? Keadilan. Masya Allah. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, doa yang diijabahi oleh Allah al-imamul adil, imam pemimpin sing adil. Banyak orang merasakan tidak diperlakukan dengan adil. Hukum kadang apa tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tadi ngomong. Iya. Itu adalah seandainya pemimpin itu adil, tidak curang, tidak dusta, tidak wes pokoknya ngomong-ngomong ini, kalau itu dihilangkan, itu adalah doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi rasanya seluruh keadilan ini kita aneh orang dulu. Walaupun tetap agama itu memberikan dasar-dasar yang demikian. Iktilu huwa aqrabul littaqwa. Berbuat adillah kalian, karena keadilan lebih dekat dengan ketakwaan. Sehingga ada kaitannya innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah akan menerima doanya orang-orang yang bertakwa. Allah akan menerima amalnya orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Di antaranya mereka berbuat adil. Memiliki bentuknya ya jauh banget kita. Bukan soal kalah dan menang, tapi yang mereka tuntut apa? Masya Allah. Sampai kita tidak tahu. Walaupun sekarang orang sudah harapan pada saat itu mulai agak kecewa. Gas LPG gampang pakai Pak terlebih sedikit. Terlarang. Iya. Maka enggak. Sekarang orang nyari gas LPG ini stop. Masya Allah. Terus yang kedua kenaikan pajak. Saya itu kan biasa hubungan dengan pabrik akan ternak. Waduh kalau itu pabrik enggak jamin. Sekolah itu semua diaudit. Wajibnya itu apa namanya, jadi ini mobil disuruh bayar 20 miliar. Saya kata lah orang apa idolain sampai sendiri. Jadi sih brand rasa akhirat. Mengambil makan gratis barang, maupun dengan pajak yang begitu tinggi. Maka dari itu kalau kecurangan dan sebagainya, mencari keadilan sudah tidak
piye ya. Sampai cek duga-duga, kamu itu udah ada 10%. Kalau KTP-nya ya mayoritas. Orang yang berpikir dalam dunia dakwah kan dia prihatin, lalu tahun-tahun ke depan 10 tahun, 15 tahun bagaimana keadaan Islam yang ada di Indonesia. Anak cucu kita kira-kira kuat apa orang bawa Islam? Hancur. Iya. Kalau tidak ada pertolongan dari Allah, bukti. Kalau saat-saat sudah seperti itu, seandainya itu pemimpin yang tidak adil yang membela sana, tapi rakyat sendiri diabaikan dan lain sebagainya, apa yang akan terjadi? Nah, itu adalah imamun adil, imam yang adil. Dan khotbah itu kan khotbah mesti muni inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan. Tapi dia nak ngantuk. Apa yang terus yang kedua, yang doanya dikabulkan oleh Allah. Yang kedua adalah wasaimi hinayaturah, orang yang puasa ketika berbuka puasa. Nah, ini kesempatan emas. Ketika ada menjelang takjil kurang 5 menit atau berapa, sempatkan doa ini. Mumpung ijik Ramadan, kaitannya hadis wasa ini inayatura. Orang yang berpuasa ketika dia futur atau takjil atau berbuka puasa, itu sudah dimanfaatkan. Dan dari ujung-ujung daripada Ramadan kan kita introspeksi lalu apa yang harus kita tinggalkan. Terus yang ketiga yang doanya diterima oleh Allah adalah doaul madlum. Doanya orang yang terzalimi. Saya tidak dewe buat selalu merah pemerintah zalim kan mungkin betul ya terzalimi dan lain sebagainya. Doa orang-orang yang dizalimi itu Allah mengangkatnya dan wafutihat abwabus sama dan dibuka pintu-pintu langit untuk menerima doa orang yang dikabulkan. Jadi cara Jawa gampang banget. Melawan orang-orang yang zalim tapi orang mampu. Kira-kira mau ini priye? Ono nerima maafane orang nerima sing gawe priye. Ono tak nyaman saka kaduan, tak pasrahke karo sing ngecek lombok. Itu adalah ucapan-ucapan orang yang terzalimi walaupun dia. Akan tapi karena dia tidak mampu atau enggak dan kok tak nyaman saka kaduan, tak konten gini. Iya itu. Orang yang seperti itu adalah doanya dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Allah membukakan pintu-pintu langit untuk menerima doa orang-orang yang zalim. Laisa lahu hijabun, tidak ada dinding batasan antara doa dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'u Allahul ghamam, diangkat di atas awan doa orang-orang yang terzalimi itu. Maka dari itu kami dalam Al-Quran banyak sekali walau karya kafirun, walau karya dolimun, walau karya munafikun, walau karya mufsidun dan seterusnya. Jadi saya tuh kalau merasakan ayo nama muli ono terima awaknya orang terima sing ngecek
Dan ini kalau kita pikir dalam seru banget kalimat-kalimat yang sedemikian rupa. Tapi kadang-kadang orang yang terzalim itu diam, tapi hatinya tetap orang ikhlas nyuwun karo Allah. Ini yang harus kita waspadai. Jadi ada 3 doa yang diijabahi oleh Allah yang tidak ditolak. Satu adalah doanya pemimpin yang adil. Terus yang kedua, orang yang berkuasa hina yang Allah. Yang ketiga, doanya orang-orang yang dizalimi. Adzalimi adzal mu'dul matul qabri. Perbuatan zalim adalah gelap di alam kubur. Bersama jamaah yang berbahagia. Ya kalau ngantuk-ngantuk pohon karena biasanya kan puasanya dari 12 subuh dengan ada tunggu gak gula ada mereka insya Allah gak apa padahal kalau kita kembali pada hadis itu ada sahabat. Sebetulnya larangan tidur itu setelah sholat subuh. 1, 2 ba'dal asar. Terus yang ketiga ba'dal maghrib. Karena bisa jadi kalau itu menjadi kebiasaan akan kena penyakit rihul ahmar, angin yang merah. Nek cara Jawa ngarannya angin duduk. Lain. Jadi pada subuh, pada asar, pada maghrib. Begitu. Maka dari itu kan Allah berikan perhatian dengan sumpahnya wasubhi wal fajri wa duha wal asri. Itu adalah maksud diperhatikan manusia. Alhamdulillah setelah kita memahami menemukan hadis itu, kenapa kalau subuh walaupun sasi puasa rasanya orang panik karena sudah diingatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah yang berbahagia, hadis-hadis yang berkaitan dengan akhir Ramadan tadi dan doa yang diijabahi itu, selama kita langsung saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besok semangat perantara apalagi yang dilakukan. Dan Allah sudah membukakan pintu udhuni astajib jalur untuk ngomong marang aku langsung bahayu. Aku perkenankan doa kalian. Ini diijabahi, dibukakan oleh Allah karena kamu sudah mengikuti perintah Allah berpuasa selama 1 bulan. Itulah kita pernah ditutup dengan banyak doa kepada Allah yang akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala asal dewe langsung jaluk. Sebab Allah sudah membuka pintu untuk hambanya mohon kepadanya. Begitu. Orang senang wasilah-wasilah karo sing wis mati. Langsung baik marang Allah. Lalu sudah ada kaitannya ayat yang berkaitan kutiba alaikum siap kan ada lanjutannya yang ayat 185 apa ya? Wa idza salaka ibadi anni ba'ini qori aku cegah. Jadi Rasul mencari Allah tidak saling banten dari mengira dari sunan Sunan Muria dari Wonogodro merasa aku cegah mendengarnya Allah. Uji budak mata dai dadakan aku jawab.
Nah ana wong nyelukake iki bahasa kita. Iradaan ketika dia memanggil aku Allah tak jawab. Aku sudah. Nah ana wong takon marang sliramu Muhammad tentang aku sudah. Aku menjawab, aku tuh memperkenalkan doanya orang yang berdoa iradaan ketika memanggil aku Allah Subhanahu wa taala. Orang sebab ya Sayyidi, ya Syekh Abdul Qadir Jilani, khudh biyadi wala hilati adrikni. Nanti mirip apa bang? Bukan itu kan? Ya Sayyidi, ya Syekh Sayyid Abdul Qadir Jilani, khudh biyadi, sambutlah tanganku. Kolat hilati, sedikit sekali aku tidak punya kekuatan. Adrikni, cepat-cepat ya Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu adalah wasilah yang tidak boleh. Nenek jenengan ya Sayyidi, ya Syekh Abdul. Nah, ini jalan siapa boleh saya murid. Karena kok pula tunang ke Syekh Abdul Jamil. Dah sakit oleh omong sakit. Kalau wasilah dengan orang yang mati itu jelas dilarang. Kalau wasilah kepada orang yang masih diperkenankan. Walau tawasuli fi urmin sahabati liman tawassala ilallah bil imani bi Muhammadin wattiba'i. Yang dinamakan wasilah di zaman para sahabat itu adalah dia mencari jalan untuk mendapatkan ridha Allah dengan iman kepada Nabi Muhammad, wattiba'i, dan mengikuti perintah-perintahnya. Ini adalah wasilah yang wajib. Jadi wasilah itu ada yang wajib, ada yang boleh, ada yang haram. Dan yang wajib itu bil imani bi Muhammadin wattiba'ihi, supaya kamu beriman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti jejaknya, mengikuti sunnahnya. Ini wajib nomor wajib. Ini makna daripada surat Al-Maidah ayat 35 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan carilah jalan untuk menuju Allah. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan at-tawassulu liman tawassala ilallah bil imani bi Muhammadin wattiba'i. Maksud ayat itu adalah orang yang bertawasul kepada Allah dengan cara iman kepada Nabi Muhammad dan mengikuti sunnahnya. Ini adalah wajib yang dinamakan istilah kita apa? Itba, ittabi'u. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'u. Ini adalah wasilah yang wajib. Lah wasilah yang sekarang yang boleh, bisa seperti tadi. Ya Syekh Abdul Qadir, orang Abdul Qadir dia boleh tulis mati. Ya Syekh Abdul Jamil, nah ini boleh. Buat kalau didongake paling mana rezeki kula itu paling gak. Mbah. Itu boleh datang ke tempat kiai, tempat ulama, ke tempat teman jalur di bukan itu boleh. Nah, wasilah yang dilarang, yang boleh dibilang haram adalah wasilah kepada orang yang telah
meninggal dunia, apa itu yang dinamakan wali, apa itu yang dinamakan apa ya? Ya itulah tidak boleh itu. Lah yang demikian ini itu sudah dipraktekkan oleh Nabi Nuh, umatnya orang terima dieling-eling. Bagi wasilah kalau orang sing wis mati. Bagaimana tokoh-tokoh mereka mengatakan? Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yahusa wa ya'uqa wa nasra wa qad adallu katsira wa la tajidid dhalimina illa dalal. Tokoh-tokoh agama masyarakat pada saat itu ketika diingatkan oleh Nabi Nuh, jangan kau tinggalkan. Nuh itu tidak berarti ucapannya. Jangan kau tinggalkan apa berhala-berhala kalian, Wadan, Suwa'a, Yahusa, Ya'uqa, Nasro. Jadi 5 orang ini adalah orang soleh semua. Mau nih pakai ije. Setelah mati itu lalu diingat jasanya. Setelah diingat jasanya itu lalu dimintai sebagai wasilah karena dia sudah dekat kepada Allah wa soleh. Nah ini adalah Nabi Nuh telah mengingat jangan seperti itu. Minta saja kepada Allah. Tapi Nuh malah ojo Nuh. Terus lanjutkan yang sudah menjadi tradisi masyarakat tidak boleh dirubah. Yang menjadi adat istiadat itu enggak kita malah pura arek kuwi. Kira-kira saiki ngono ora? Wani ngelingke. Wani ngelingke itu benar-benar nampel berkate Pak. Oh itu, wah luar biasa lezat sekali di sana. Dikira saya itu bukan orang Muhammadiyah, ada tukang itu mencari anu Pak, dengan orang masyarakat dalam meeting dalam di pasar Pak Sepadu menerima orang-orang atau masyarakat yang akan ziarah kepada 9 para itu setahun pun saya nabung 1 juta. Oke, matur nuwun. Saya jawabnya ada apa? Matur nuwun gitu saja. Terus yang ketiga, yang keempat, boleh wasilah dengan amal sendiri. Wasilah dengan amal sendiri. Seperti dalam hadis Bukhari disebutkan ada 3 orang yang terjebak di dalam gua. Di situ ada batu besar yang menggelinding menutupi mulut gua itu dalam hadis itu. Yang 3-tiganya itu tidak bisa keluar dari gua tersebut karena tertutupi oleh batu besar itu sendiri. Lah masing-masing yang 3 itu mempunyai amalan andalan yang sekiranya itu diterima oleh Allah. Yang satu adalah birrul walidain. Terus yang kedua adalah seorang majikan. Terus yang ketiga adalah kesempatan dalam kesempitan. Mari tak jelaskan. Ada tiga hal yang wasilah dengan amal sendiri. Yang pertama yang birrul walidain. Yang birrul walidain ini ada seorang anak yang biasa memberikan minuman air susu kepada ibunya. Alhamdulillah pokoknya dijaga yang mengganti, yang minumnya, pakaiannya, terus dia dijaga. Pada suatu ketika anak itu pulang kemalaman, terlalu begini. Terus ibunya sudah tidur nyenyak. Ayo,
kepada keluarganya, wong tuanya sing digaji. Masya Allah. Setelah demikian, dia tidak berani membangunkan ibunya itu sampai nunggu keruk ngendani ibu dengkilir. Setelah ibunya itu terbangun, terus jatah si ibu itu diberikan, tapi dia sabar ngenteni tanpa buka. Nah, yang itu berkata ketika terjebak di dalam gua, ya Allah, amalku dalam birrul walidain ini sekiranya diterima oleh Engkau karena ini mencari ridho-Mu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini, singkirkanlah batu yang menutup mulut gua ini. Nah, dalam hadis disebutkan tersingkirlah batu itu sedikit rada kebuka. Itu amalan andalan sing dia memang ahli apa birrul walidain. Satu. Terus yang kedua punya andalan sebagai seorang majikan atau bos atau apa ya, juragan. Nah itu. Ketika karyawan semua menerima gaji, tentu akan mengantri karyawan tersebut untuk menerima gajinya. Tapi ada salah satu di antara karyawan yang antri itu orang sabar. Lalu pulang ya kok sudah teman entah punya hajat apa di rumah. Setelah demikian gaji tersebut tidak diterimakan, berbawa wis bali. Terus si majikan itu ada wis ditahan ngene wae. Dalam hadis disebutkan di luar dibelikan berapa kambing dan lain sebagainya. Mulai akeh beranak pinak kambingnya itu. Setelah sekian tahun baru datang ke majikan itu. Pak, terus putih Pak, kalau gajinya sing ngene sing dereng kula pamili kok Pak. Oh iya, betul. Itu lihat di belakang rumah itu ada kambing yang banyak sekali itu milikmu itu. Kira-kira ini apa? Belasnya. Lah salah. Rupanya dulu kau rasa Masya Allah. Itu adalah harta bendamu yang aku kembangkan di rumah saya, gajimu dulu itu. Lah si penanya itu karyawan tersebut di dalam hatinya itu apa? Menurutnya dia guys semua bayaran itu saya jadi wah kayak temen gue betul itu milikmu. Sudah aku kembang biakkan gajimu yang tahun yang dulu itu telah menjadi milik, ambillah itu menjadi milikmu. Menurut zaman saya kok mulai baik. Nah setelah demikian orang yang terjebak di dalam gua itu berkata bermohon kepada Allah, ya Allah, perbuatanku yang seperti itu, kalau itu memang perbuatan itu mencari ridho-Mu dalam mengembangkan gaji karyawan yang tidak diambil sudah sekian tahun itu mencari ridho-Mu, maka bukakanlah ya Allah singkirkan batu yang menutup pintu gua ini. Dalam hadis dijelaskan tersingkirlah batu itu, tapi belum bisa untuk keluar dari gua tersebut yang bertiga itu. Tersingkir sedikit, rada buka sedikit. Terus sekarang yang ketiga, kesempatan dalam kesempitan. Beda bahasanya dewi. Dalam hadis itu diceritakan, yaitu ada seorang laki-laki yang selalu cinta sekali kepada tetangganya yang cantik itu.
tapi rasanya takkan kesampaian cintanya itu ibarat orang bertepuk sebelah tangan, cinta tak terbalas. Orang kaya saiki cinta ditolak dukun bertindak. Lah ya kayaknya orang mungkin belum tahu aku. Terus demikian, mati berbulan bertahun mikir tanggane sing ayu, pengine orang kira-kira. Lalu kan mau judulnya ya kesempatan dalam kesempatan. Setelah demikian si cewek itu kesulitan keuangan, orang duit, terus matur kepada sapa sing pengine sing ngiler. Setelah demikian si gadis itu datang ke tempat cowok yang anak tetangga itu. Kira-kira salam padanya ucapan, "Mas, Mbak, aku disini gitu ya, coba kayak sempit banget. Waktu dulu aku di sini mau kapan-kapan ada. Kalau kamu yang pinjam akan berapa saja." Tak ngono sih mesti ini. Tapi tahu apa Pak? Tahu sendiri. Nah, setelah dia dipinjam sekian lama kurang balik, dan ketika wis rada suwe si cowok niku teko ring niku, tahu sing ayu. Ngono wae. Kira-kira piye, Pak? Ora semang balake ya. Yang penting TST apa? Tahu sama tahu. Nah, setelah demikian ya, si cowok muni TST, ceweknya muni, "Wahai Allah, di mana Allah? Allah melihat perbuatan kita." Kira-kira piye kira-kira? Allah tahu perbuatan kita. Ini kita akan berbuat zina. Kira-kira isi para cowok tetap tertolak. Setelah demikian, ya mesti. Memang hatinya mendapat hidayah dari Allah si cowok tersebut ketika si cewek itu mengatakan, "Final di mana Allah?" Hatinya dah tersentak dan terleleh. Ya sudah, tidak apa-apa, tidak usah dikembalikan. Aku sedekahkan saja kepada kamu. Aku sudah tidak apa-apa, dia minta maaf. Kan cinta tak terbalas. Tapi nafsu syahwatnya si cowok itu sudah mulai, artinya itu sudah hilang. Lah ketika dia terjebak di dalam gua itu, dia menyampaikan kepada Allah, "Ya Allah, perbuatanku yang seperti itu karena mencari ridho-Mu ya Allah, maka bukakanlah pintu gua ini yang tertutup oleh batu besar itu ya Allah." Itu artinya wasilah dengan amal sendiri. Terbukalah pintu sehingga bertiga itu bisa keluar dari dalam gua. Ini diperbolehkan itu. Kalau kita beramal sendiri, ya Allah, mudah-mudahan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini mengeluarkan sedekah untuk mencari ridho-Mu ya Allah. Jika itu benar-benar hatiku mencari ridho-Mu, ya Allah, hilangkanlah kesulitan kami. Itu artinya berwasilah dengan amal sendiri.
Wonten pinten nih Kak? Apa namanya? Ada 3 orang berwasilah dengan amal sendiri. 1 adalah nama wanita birul. Yang kedua juragan yang baik. Yang ketiga kesempatan dalam kesempitan. Jamaah yang berbahagia, itulah kita renungkan dalam bagaimana sepak terjang kita setiap hari. Apa wis iso ngono, apa dulu. Paling tidak kita sudah tahu ilmunya untuk wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu penjabaran hadis dari ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilillah. Nah, kalimat wajahidu fi sabilillah dengan sungguh mengamalkan apa yang menjadi perintah Allah, apa yang menjadi perintah Rasulullah, dan kita itba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh Bapak, kalau wasilah-wasilah kepada yang telah mati berhala itu semua adalah tidak boleh, dengan bahasa ekstrimnya haram dilakukan. Maka ketika Rasulullah mengingatkan orang yang menyembah berhala dan sebagainya, apa kata mereka? Mana abuduhum illa liyuqarribuna ilallah. Aku ora nyembah patung kuwi Muhammad. Mau aku wasilah baik karo patung-patung kuwi untuk mendekatkan diriku kepada Allah. Kan orang Islam kadang demikian. Ya wis ngerti nek Allah kuwi cedhak. Tapi gandeng awake dhewe ki akeh apa? Dari Pak. Dhewe ki akeh dosane, ora mungkin dongane ditampa dening Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dhewe ki wasilah karo wong-wong suci. Wasilah kepada para wali yang sudah dekat kepada Allah, baru dhewe ki dikabulkan doanya. Gambarannya mudah kok, kata mereka. Sudah tahu Allah itu dekat, tapi kan harus pakai perantara. Digambarkan orang-orang mau datang ke presiden, kudu njaluk surat saka lurah, distempelke kecamatan, terus bupati, terus gubernur, terus apa namanya, istana penjaga 1, penjaga 2 harus menunjukkan suratnya baru sampai kepada presiden. Nah, makhluk digambarkan dalam keterbukaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha tawwabur rahim. Allah itu menerima tobat dan maha kasih sayang. Walaupun kamu dosanya itu masih banyak, jika kamu bertobat, aku terima tobatmu itu. Jangan berkecil hati. Bapak akan ya hormati Bapak. Dan demi orang kalau wali-wali orang ditompo gimana mau sing akeh dosa. Yang kudune wasilah kalau kuwi wali. Kan sering kita mendengar tawassalna wa biladi wa kulli mujahidin lillah alil badi. Jadi kita wasilah dengan amal sendiri, wasilah dengan itba Rasul, wasilah dengan orang yang masih hidup, njaluk dongane. Maka dari itu kita biasanya nek ketemu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ana meneh
barakallahu fiik, barakallahu fiikum. Itu adalah saling mendoakan di antara kita sebagai wasilahnya adalah doa. Maka dari itu orang yang mendapat peluang yang lebih besar menurut Allah itu adalah jelas orang yang banyak amal solehnya. Sebagaimana firman-Nya, "Man kana yuridul izzata fa innal izzata lillahi jami'a. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amal sholihu yarfa'u." Masyaallah. Siapa yang mencari prestis, mencari kemuliaan, semua kemuliaan itu milik Allah. Fa innal izzata lillahi jami'a. Maka sesungguhnya kemuliaan, keperkasaan itu adalah milik Allah semuanya. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu, kepadanya naik kalimut thayyibu, kalimah thayyibah. Kalimah thayyibah di dalam tafsir disebutkan yaitu zikir dan doa. Zikirnya naik, doanya naik. Wal amal sholihu yarfa'u, dan amal soleh itulah sebagai wasilah naiknya zikir dan doa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Maka orang yang beramal soleh serta yang banyak itu peluangnya besar sekali untuk diterima, dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi dalam ayat gimana? Ayat itu fa'inna maka yuridul izzata fa'inna izzata lillahi jami'a. Ilahi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Saya teringat ketika kumpulan dengan pemuda Muhammad dari Mundila, ada seseorang teman yang istrinya mau melahirkan. Ditanya, "Wes sudah apa dulu? Nanti supaya mudah." Masya Allah. Ilayas adil kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Itulah jamaah yang berbahagia. Orang meminta kepada selain Allah, berwasilah kepada selain Allah. Itu Allah menggambarkan di dalam Al-Quranul Karim. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas. Ini maknanya ini. Bulan jenengan menungsa buatan. Bahwa saya gede kawan sapa Allah. Ya ayyuhan nas. Jadi pabuet duriba masalu tak gaweake permisalan gambar fastami'u mana nih rungokna ya nek bahasa dhewe Allah nanti ke hi menungso tak gawake contoh ya rungokno ya aja ngantuk ya. Masya Allah. Kalau kita mendalami dari per kalimat perkataan itu, ya memang luar biasa. Ya ayuhan nas, wahai manusia. Jadi semua manusia tercover dalam ayat ini. Duriba masalu, dibuat perumpamaan. Fastami'u lahu wa dengarkan ya. Innal ladzina tad'una min dunillah. Lagi ngendikan apa? Sak temene wong-wong akeh sing sira ndonga saka saliyane Allah. Browe Syekh Abdul Syekh Saman, Syekh Abdul Hasan Asadali, Syekh
Itu layah luku sing dijaluki kowe kabeh kuwi senajan kowe dianggep paling kowe ora iso gawe lawer siji wae ora bisa. Jangan mateni. Dengarkanlah ya. Lah ini ayat tadi salah demikian berulang-ulang yo nek men mudeng kok kowe njaluk karo Mbah Mindil. Mbah Mindil itu ora iso gawe. Walau cipta ma'ulas najana kuwi Mbah Mindil wali putih wali ijo kumpul dadi siji kon gawe lawan siji wae kuwi ora bisa sing ngendikane sapa camkan dalam wa iyasluk humudzubahu. Dan jika mencabut lalat sayan sesuatu yang ada di tangannya layas tangkiduhu minhu mereka tidak bisa mengejarnya untuk menyelamatkan merebut sesuatu yang diambil oleh lalat itu. Wis tak ngerti kowe gawe patung ra sing apik matane mentolo kok dicolok ya tetep mentolo. Itu begitu. Lamun nang tangan ono apa yo laler pencer nang kono yo bisa ora bisa. Nah kok di kapake dijaluki mung bisa laler ora iso gawe yo ora bisa utakmu ki priisi. Nah itu gambaran yang satu. Gambaran yang kedua, lahu da'watul haq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai'in illa kabasiti kaffaihi ilal ma'il yabluwa fa huwa ma bibalighi wa ma du'aul kafirina illa fi dhulal. Ini gambaran yang kedua. Hanya bagi Allah doanya langsung kepada Allah. Belum mau diulang lagi ya. Dulu orang lewat wali, kaya sak suci malu ini baca. Yang kalian berdoa dari selain ini, mereka pasti tidak bisa mengabulkan doamu. Mereka layak lipun mingkit mir. Dan itu orang duwe kuasa Allah kalau setipis kulit ari, windu dikali Allah. Illa kabasiti kafaihi. Itu gambarannya. Orang yang membentangkan dua telapak tangannya ilal ma'i kepada air lihat nuhafahu untuk diminum sampai ke mulutnya. Kira-kira apa? Mobil biasanya nang telapak tangan tangannya pegang tekan cangkem apa tuh kok cangkem kira-kira tekan apa orang? Tidak sampai. Allah kan menggambarkan kowe kok goblok terus. Ono nek jare kasar iki. Kowe iki nek jawab saliyane Allah. Kuwi koyo dene kowe sing apa ngombe tapi barine salahke nang telapak tangan terus tanganmu pegang. Wa bibaligi dan dia tidak sampai ke mulutnya. Loh, tangannya pegang banjirnya utang kabeh sama dengan tidak sampai. Itu gambaran yang kedua. Nah, sekarang gambaran yang ketiga yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Derek lah. Oh, ngerti tadi iki. Masya Allah, ora kerasa
Rampungi mawon apa walaupun pun seberapa. Oke. Ya. Ya. Selajeng apa sih? Ditambahi. Satu ayat malih. Nek mboten kelas kisah memang jenengan saged buka surat Al-A'raf ayat 193. Gambaran ketiga. Innal kata tad'una min dunillah ibadun amsalun. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah itu sebetulnya makhluk seperti kamu. Maka jika kalian minta diijabahi doanya, tentu mereka tidak mau. Kalau mereka memang bisa, ingkum nusadikin. Alam arjul yang sunabiyah, apakah mereka tidak punya kaki untuk berjalan? Amlau aidiyah sunabiyah, apakah mereka tidak punya tangan? Ya ono tangane tapi tidak bisa untuk memukul. Mereka punya mata tapi tidak bisa untuk melihat. Mereka punya telinga tapi tidak bisa untuk mendengarkan. Ya wong patung. Jadi zaman patungnya digawe sing mentolo. Ya dadane ditolak ya tetep mentolo. Duwe sikil ya ora kena gawe. Lah kira nek ogoh-ogoh iki lho nek kados tembale iki kok. Ya ana kupinge ana tangane kupinge ya ora iso krungu. Tangane ora ditempel ditantang ya tetep mentolo nang kono ora bisa goyah. Itulah gambaran orang yang minta kepada selain Allah. Mereka tidak punya apa-apa. Jamaah yang berbahagia. Oh iya. Ada sedikit mohon Mbak. Niku mau ayat pinten yang sepindah niku surat menapa? Oh iya, yang Pertama. Ini surat Al-Hajj ayatipun 73 pertama. Yang kedua adalah apa namanya, yang gambaran seperti orang tangane ya. Terus dan surat Al-A'raf ayat 190. Terus gambaran orang yang apa namanya, orang yang dimintai tapi tidak bisa apa-apa, yaitu yang ilaka basitika pai itu sudah surat Al-Hajj ayatnya ya itulah agar kita lebih mantap langsung jangan pada yang lain gua bahas apa enggak. Maka saya kalau ngaji mesti bawa Quran, membawa ayat-ayat saya nukil dan saya mencarinya itu adalah dengan badai ya. Beli kitab jenenge Fathur Rahman li Talabi Ayatil Quran. Baru bisa ketemu kabeh sak gluntung niku. Indeks Al-Quran. Iya, semacam indeks Al-Quran. Kalian penjelasan kalimatul muskilat, kalimat-kalimat yang sulit diartikan. Saya begitu membeli terus tak baca oke katanya, tapi akeh sing ora telaten. Akeh sing ora telaten, lalu merempet banget. Kita beda ke semuanya ini, tapi isinya oh iya, ayat ini, surat ini dan sebagainya. Senajan apa-apa, tapi insya Allah mudah sekali dicari. Dari ya sampai apa namanya haknya itu ada semua. Ngeten matur nuwun muga-muga amal ibadah banyak dengan kita. Oke. Ini yang barusan Pak Haji sampaikan adalah contoh dari patung. Ya. Sekarang saya ingin mengetahui bagaimana contoh dari akibat dari orang-orang soleh yang memiliki karomah, Pak Haji. Nah, boleh asal masih sama-sama hidup. Yang sudah mati yang saya tanyakan. Ya, yang sudah mati ini Allah berfirman la yastabil ahya'u wal amwat. Inna ma yuslihu man yasha wa ma anta bimuslihin man kubur. Allah sing ngendika ora padha wong sing urip karo wong sing
seandainya kalimatnya walau seandainya saya dijaluki saya mati kuwi kok kromo Mas Tajab ora bisa upahi apa. Lah kok aja pilih sing